Di tradisi Kristen, di dalam iman Kristen, kita tidak mengenal istilah khatam, Bapak Ibu. Kita tidak pernah selesai membaca Alkitab. Kita tidak pernah kemudian lulus membaca Alkitab dan menjadi murid dari firman Tuhan. Karena itu kita terus-menerus menggumuli firman Tuhan sampai Tuhan menjemput kita pulang kembali bersamanya. Maka mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan sendiri yang akan mengurapi kita, memimpin kita, pikiran kita, juga lidah dan bibir dari hamba-Nya yang hina-hina ini. Kepadamu kami berdiri dengan perasaan takzim, hormat, dan segala kekaguman kami yang kami naikkan hanya kepadamu, ya Bapa atas segala bangsa dan setiap ciptaan. Maka mari Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami boleh tenang mendengarkan sabda-Mu, dan kami sungguh-sungguh dibangkitkan berdasarkan sabda-Mu yang suci, firman-Mu yang sejati, kebenaran-Mu yang kokoh kuat, yang tidak akan pernah digoyang oleh kehendak manusia dari manapun juga. Maka biarlah Tuhan, setiap keakuan kami, kesombongan kami, kecongkakan kami hancurkan sekarang juga, sehingga yang terjadi adalah pembentukan hati yang makin hari makin berkenan kepadamu, sebagaimana sebuah periuk yang dihancurkan dari tangan sang penjunan dan kemudian dibentuk ulang. Kami mau menjadi seperti itu. Dengarkanlah doa kami dan permohonan kami yang kami naikkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan yang mengasihi kami. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Agak mengulang, yang pertama saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Nindyo Sasongko. Saya orang Kudus. Bukan menyombongkan diri, tapi memang benar-benar saya orang Kudus, alias orang dari kota Kudus. Kota Kudus itu kota yang kecil di Jawa Tengah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, 45 menit ke arah timur dari kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Kalau Bapak Ibu dan Saudara sempat mampir ke Jawa Tengah, mari kapan-kapan mampirlah di kota Kudus. Sekalipun kota Kudus, kemarin saya katakan tidak semuanya orang-orang Kudus di situ, karena banyak asal rokok. Karena disebut kota kretek. Disitulah kretek, sigaret kretek di konteks Indonesia ditemukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, nama saya Nindyo Sasongko, artinya yang kemarin saya sudah uraikan, artinya awal bulan, gitu ya. Nah, ada satu kisah yang tidak pernah akan saya lupakan pada waktu saya dibaptis. Saya dibaptis dewasa, kira-kira usia waktu itu 15 atau 16 tahun begitu. Dan di gereja penuh, gereja kami cukup besar. Kira-kira 200 orang yang datang di pagi itu, setengah 8 pagi, Bapak Ibu. Dan kemudianlah tibalah waktunya untuk kami, para baptisan, itu dibaptis. Lalu, pendeta saya memanggil satu persatu dan akhirnya sampai ke nama saya. Dan ketika pendeta saya memanggil nama saya, Bapak Ibu tahu apa yang diutarakan, apa yang dikatakan. Beliau mengatakan, Nindyo Sasongko. Saya nongol dulu gitu kan, tapi akhirnya saya datang. Saya maju, Bapak Ibu, lalu kan duduk, sujud begitu di depan. Pendeta saya turun dari mimbar dan kemudian mau menumpangkan tangan dan membacakan formula lagi. Saudara Nindyo Sasongko, saya katakan kepada pendeta itu sambil berbisik, Nindyo Pak. Untung bukan ninja. Nah, itu apalagi loh, jadinya luar biasa kejauhan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya harus meralat? Kenapa coba? Bukan masalah this is
my name, begitu ya. Bukan masalah itu. Tetapi Bapak Ibu tahu artinya ninjo? Maaf ya, maaf, ini bukan saya mau berlaku yang tidak, tapi ini sungguh-sungguh terjadi soalnya. Saya harus meralat pendeta saya, padahal itu juga pembina komisi remaja saya. Betul ya Bapak Ibu ya, pembinanya sendiri aja salah ngomong gitu ya. Tapi saya kemudian katakan, Pak Nindyo, nama saya Nindyo. Oh iya, Nindyo Sasongko. Kenapa saya harus meralat? Karena Nindyo itu sakit perut dan ke belakang, nah itu Nindyo. Jadi bayangkan, saya diundang salah dan saya membiarkan, itu kan berarti ya, orang-orang bisa pikir itu sedang Allah ya. Nah, sebuah kehormatan bagi saya untuk berada di tempat ini. Dan kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita membaca Mazmur 19. Mazmur nomor 19. Kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 15. Walaupun fokusnya di ayat 15, tetapi kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 15. Bapak Ibu dan Saudara, simak firman Tuhan dan saya akan membacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Maka ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuka mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambanya diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan atas ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian jauh kita membaca firman Tuhan. Dan berbahagialah setiap kita, setiap saudara, saudari dan saya yang memegang firman Tuhan ini, menjadi pelaku firman, mengingatnya, dan terus-menerus berupaya untuk melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi Pastor Hengki memperkenalkan diri saya. Sekarang ini saya masih belajar untuk gelar master saya di Seattle, tepatnya di Seattle University, untuk program spiritualitas. Apa sih itu spiritualitas?
Dan kenapa saya sampai ingin belajar spiritualitas? Pertama, Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin bertanya, kalau Bapak, Ibu, Saudara mendengar kata spiritualitas, apa yang segera terpikir? Apa? Boleh diungkapkan? Ini nggak ada yang benar yang salah, tapi saya ingin lebih kita berdialog begitu ya. Apa kira-kira? God is Spirit. Thank you very much. That's right. Ada lagi. God is Spirit. Begini, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar kata spiritualitas, apa yang segera terpikir? Apa yang segera terpikirkan? Some people say spirituality is about silence. Diam, menyendiri, nutup diri, asketis. Ngerti asketis? Melukai diri sendiri, begitu ya Bapak Ibu. Untuk lebih kudus, lebih suci, lebih dekat dengan Tuhan, sehingga mengurangi keinginan diri sendiri. Ada orang yang berpikir tentang spiritualitas itu berarti melakukan ritual, melakukan kewajiban-kewajiban rohani, puasa, doa, menyendiri, dan sebagainya dan seterusnya. Ada orang yang berpikir tentang spiritualitas itu berarti lebih mengagungkan hal-hal yang sifatnya rohani dan tidak mengutamakan atau tidak menganggap penting hal-hal yang sehari-hari. Saya mencoba melihat diri saya sendiri. Saya bukan orang yang bisa diam, Bapak Ibu. Saya itu senang berkomunitas. Saya itu senang kumpul. Dan kalau sudah kumpul, bawel. Saya senang ngomong. Alias saya itu ekstrovert. Dan kalau sudah ketawa, ini kakak Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tahu kemarin begitu ya, kami ngobrol-ngobrol di setelah kebaktian begitu ya. Saya ketawa. Dan ada orang yang kemudian di Seattle, di gereja Indonesia di Seattle, itu ngomongnya agak gak enak dengan saya. Jadi, loh kemana aja Pak? Kok nggak datang? 2 minggu saya nggak datang karena waktu itu ada kesibukan Bapak Ibu. Kemana aja nggak datang? Loh kenapa toh Tante? Kok harus tanya saya nggak datang kemana? Iya, saya merindukan ketawanya. Wah, merindukan aja ketawanya. Saya pikir merindukan apa gitu ya Bapak Ibu, merindukan ketawanya. Nah, saya orangnya ekstrovert begini. Lalu mau disuruh menyendiri, mau disuruh diam, spiritualitas gitu ya, kayak meditasi. Gak bisa saya. Tapi apakah itu yang artinya spiritualitas? Apakah itu yang artinya menghayati lebih dekat God who is the Spirit? Enggak, Bapak Ibu. Spiritualitas bukan menjadi sesuatu atau sesosok, seseorang yang bukan kita. Spiritualitas berarti mendewasakan siapa kita sampai kepada kepenuhannya. Spiritualitas berarti Tuhan menuntun kita untuk bisa menjadi orang yang benar-benar dekat dengan Dia, siapapun kita, apapun latar belakang kita, dan bagaimanapun keadaan kita.
That is spirituality. Nah, selanjutnya, what is spirituality? Spirituality itu adalah hidup yang berirama. Bukan rutin. Beda, Bapak Ibu. Rhythm dengan rutin itu beda. Spirituality berarti Anda menghayati ritme hidup Anda dari hari ke sehari, dari pagi sampai malam, dan Anda melihat tangan Tuhan selalu berkarya dalam apapun yang Anda lakukan. Contoh, tiap kita kalau pagi hari, apa yang kita lakukan? Pagi hari sikat gigi, gitu kan? Pertama pasti buka mata, gitu ya. Lalu apa yang dilakukan? Oke, bangun dari tempat tidur, sikat gigi. Apa lagi, Bapak Ibu? Ya, mandi. Ada yang mandi, ada yang doa dulu, ada yang apa. Tapi tiap-tiap kita perhatikan berbeda satu dengan yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, tiap kita punya ritme. Yang kita lakukan tiap hari itu mirip-mirip. That's it. Itu ritme. That is rhythm. Nah sekarang, bicara mengenai spiritualitas adalah bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara memahami bahwa ritme itu di dalamnya Allah bekerja. Dan Allah hadir di situ. Ketika bangun tidur pagi hari, dan kita mengatakan, how great thou art. Ketika Bapak Ibu makan dan Anda berdoa, Bapak Ibu tahu bahwa makanan ini adalah berkat Tuhan. Ketika Bapak Ibu melangkahkan kaki dari rumah menuju ke kantor, ke tempat kerja, dan tiap jengkal langkah itu Bapak Ibu hayati sebagai pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. That's spirituality. Di kantor, ketika Bapak Ibu sibuk gitu ya, kok kayaknya tiap hari rutin, kok tiap hari kayaknya begitu-begitu. Tetapi manakala Bapak Ibu dan Saudara tahu, klik, oh saya ini sedang bekerja demi Tuhan. Saya ini berjumpa dengan teman-teman saya sedang memuliakan Tuhan di sini. Saya ini berhubungan dengan bos saya atau dengan bawahan saya sedang menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan ini. Meskipun tanpa kita harus menyebut nama Tuhan di tempat pekerjaan kita. That's spirituality. Atau ketika kita sebagai mahasiswa, kita bekerja, belajar, yang kayaknya gak ada hubungannya dengan agama, gak ada hubungannya dengan doa, dengan iman Kristen. Tetapi ketika kita menghayati, misalnya kita sedang belajar biologi, di situ kita melihat kuasa Allah ternyata menjadikan semuanya ini sungguh amat indah. That's spirituality. Singkatnya, bicara mengenai spiritualitas itu, bicara mengenai apakah saya menyadari bahwa Allah hadir tiap-tiap langkah di tiap-tiap hal yang saya kerjakan tiap-tiap hari. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita akan menghayati Mazmur 19 ini. Dan kita mulai dari ayat 15 atau ayat 14 kalau dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan engkau
dimulai dengan mudah-mudahan. Ada orang Kristen yang mengajar bahwa kita nggak boleh pakai kata semoga atau mudah-mudahan. Loh, ini kok di Alkitab ada ternyata mudah-mudahan. Apakah ini kurang iman? Sebagian gereja Tuhan, sebagian tradisi Kristiani, saya mau sebutkan Anglikan, Katolik, Bapak Ibu, dan juga sebagian gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks itu gereja yang berkembang di daerah Asia, Asia Kecil, Turki, begitu ya, Konstantinopel, Yunani, Rusia. Itu pendetanya, pemimpinnya, kalau sebelum menguraikan firman Tuhan, akan mengutip ayat ini. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Baru kemudian khotbah. Apakah ini sebagai mantra? Bukan, Bapak Ibu. Kalau ini diulang dalam ibadah, ini bukan sebagai mantra. Tetapi di sini justru menunjukkan rasa hormat yang begitu tinggi kepada Tuhan. Siapa kita sih? Kok kita tuh mau maksa Tuhan? Kita ini hanya manusia biasa. Kita ini hanya makhluk yang lemah. Kita ini serba berkekurangan. Dan kita sedang menghadap Allah yang besar dan firman-Nya yang kudus. Harus ada rasa hormat di sana. Bicara mengenai spiritualitas yang sangat sederhana, Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang paling lemah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain? Meskipun manusia itu konon kabarnya makhluk yang paling brilian, yang bisa menciptakan berbagai macam peranti, bisa pergi keluar angkasa. Kemarin nih, saya diajak melihat open house-nya NASA, Bapak Ibu. Wah, itu pekerjaan manusia yang luar biasa. Ya, tapi sadarkah kita bahwa sebenarnya manusia itu ketika dia dilahirkan adalah makhluk yang paling lemah dibandingkan dari segala makhluk. Ibu-ibu pasti tahu, kalau seorang bayi itu lahir, butuh berapa waktu untuk berjalan? Hampir setahun ya katanya. Hampir setahun, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kalau bayi kuda itu lahir, berapa waktu yang diperlukan untuk bayi kuda itu bisa berjalan? Dan perhatikan, induk kuda itu atau kambing atau apapun juga, gitu ya, kalau sang bayi itu lahir cepret, masih dibuntel itu ya, itu mamahnya itu, mamah atau induk sama ya, mengkoyak-koyak apa itu namanya? Apa itu? Ari-arinya itu ya, supaya sobek dan anaknya itu bisa keluar. Dan nggak selesai sampai di situ, ditendangi, bom, tung. Masa ada di sini ibu-ibu yang begitu? Ayo anak cepat tuh. Pasti akan diperkarakan, apalagi di negara ini, ya kan? Wah, itu child abuse. Tapi perhatikan, hanya dalam hitungan jam makhluk lain bisa berjalan. Manusia butuh 9 bulan. Belum lagi kalau kena penyakit. Begitu lahir berapa bulan harus disuntik, cus, imunisasi, gitu kan? Cus. Nah, coba kuda itu, apalagi di tempat-tempat yang apa itu wild gitu ya, Bapak Ibu ya. Masa ada kuda yang terus kemudian bawa anaknya ke puskesmas?
manusia adalah yang paling ringkih. Maka ketika kita melihat di sini, pemazmur mau mengajak manusia untuk menyadari bahwa diri kita sedang berhadapan dengan Allah yang agung dan berhadapan dengan firman-Nya yang suci, sehingga ucapan mulut kita dan renungan hati kita supaya benar, lurus di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah, sekarang kita akan mundur. Apa yang harus kita renungkan? Apa yang harus kita ingat selalu? Apa yang harus kita meditate dalam pikiran, perasaan, dan ucapan mulut kita? Mazmur 19 ini mengutarakan ada dua hal. Bagian yang pertama, ayat 1-7. Bagian yang kedua, ayat 8-14. Saya nggak akan mengulang membacanya, kita sudah membaca bersama-sama, dan saya akan uraikan sekarang ini, Bapak Ibu. Bagian yang pertama, bicara mengenai alam semesta. Kita merenungkan kebaikan Allah, kita merenungkan kasih Allah. Ketika kita keluar dari rumah kita dan kita tahu bahwa kita hidup dalam jalinan dengan makhluk yang lain. Seorang pemikir dalam sejarah gereja mengatakan kepada gereja begini, "Hai gereja, hai umat Allah, jangan lupa tempat atau cara bagi kita mengenal Allah itu dua hal. Satu, kenal Allah lewat the book of scripture. Tapi yang kedua, jangan lupa kenal Allah lewat the book of nature. Scripture and nature. Maksudnya apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan di sini. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan tentang pekerjaan tangannya. Tapi ayat 4 dan 5, gak ada suaranya loh. Mereka itu tidak bisa berbicara. Tetapi mereka menggemakan siapa Allah. Apa maksudnya di sini? Saya ingat Bapak Ibu, seorang pemikir Kristen namanya John Calvin. Dia mengatakan, dunia itu bisa digambarkan seperti apa sih? Dunia itu bisa digambarkan seperti sebuah panggung akbar kemuliaan Allah. Sekali lagi, dunia adalah panggung akbar kemuliaan Allah. Waktu saya kecil, Ahmad Albar, penyanyi yang keribu itu, ya kan, pernah membuat sebuah lagu, yaitu atau menyanyikan lagu dunia ini panggung sandiwara, ceritanya tidak berubah. Seperti itu. Dunia ini panggung sandiwara. Panggung sandiwaranya manusia. Tetapi buat iman Kristen enggak. Dunia ini bukan panggung sandiwara manusia. Dunia ini adalah teater dari kemuliaan Allah. Luar biasa. Artinya apa? Bapak Ibu, Allah bekerja memimpin
sebuah teater. Atau boleh dikatakan dia main dalam sebuah teater akbar bersama dengan seluruh ciptaan. Saudara sekalian. Dan Calvin berkata begini, manusia nonton dari balkon lalu ikut serta nyanyi dalam orkestra akbar itu. Gambarannya seperti ini. Saya pernah ikut Twilight Orchestra konser di Jakarta. Tahu ya Bapak Ibu Twilight Orchestra? Atau Bapak Ibu boleh katakan ingat apa saja orkestra begitu? Nah, suatu kali ADMS itu yang menjadi konduktor Twilight Orchestra, setelah dia mengkondukt satu lagu, lalu dia balik ke penonton dan dia ajak penonton untuk juga bertepuk tangan seturut dengan irama lagu itu. Semula penonton melihat, menyaksikan tontonan dan pertunjukan yang hebat itu, dan setelah selesai satu lagu tepuk tangan. Tapi sekarang enggak. Penonton dilibatkan dalam menyanyi dengan bertepuk tangan seturut dengan irama. Dan akhirnya indah. Terjadi harmoni yang baru. Sesuatu yang indah. Nah, Bapak Ibu, lihat. Bagi seorang Johannes Calvin, pemimpin gereja di kota Geneva, Swiss itu, dia merenungkan Allah adalah pemimpin orkestra yang hebat. Manusia semua seolah-olah sedang menonton, tetapi kemudian manusia ikut ambil bagian di dalamnya. Dan manusia berpartisipasi di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita tangkap. Saya senang dengan image yang Calvin pakai itu. Allah menunjukkan kepada kita dunia ini sebagai teater kemuliaannya. Itu berarti kemanapun saya melangkahkan kaki, kemanapun saya pergi, dimanapun saya melihat keindahan tata ciptaan Tuhan, saya akan berkata, Gloria bagi Allah. Saya akan ucapkan dari seluruh hati saya, oh betapa indah Tuhan, apa yang Engkau sudah kerjakan. Tapi manakala kaki saya melangkah dan saya melihat kekeringan, saya melihat kerusakan alam, saya melihat orang-orang yang miskin, yang tidak bisa hidup selayaknya karena mereka tidak punya apa-apa. Hati saya sedih dan saya diajak, oh Tuhan, kemuliaan-Mu di sini sedang dikoyak, dirobek. Apa yang bisa aku kerjakan? What is spirituality? Apa itu spiritualitas? Sekali lagi Bapak Ibu, spiritualitas bukan mengasingkan diri. Tadi Om Hengki katakan, apa artinya ketika kita berkontemplasi? Kontemplasi itu bukan berarti saya kemudian mengasingkan diri saya, mundur dari segala keramaian, dan kemudian saya menutup diri saya. Sama sekali enggak. Kontemplasi itu berarti seperti mengunyah. Mengunyah kembali. Misalnya, ketika saya pagi hari mengingat kebaikan Tuhan, Tuhan terima kasih untuk napas
yang saya terima pagi ini. Terus kemudian siang hari, dalam kesibukan saya, tiba-tiba saya ingat, Tuhan, terima kasih, Engkau masih memberikan saya napas. Saya bisa menghirup dengan bebas, tanpa harus membeli, gratis. Itu yang kita renungkan pagi, tapi itu yang kita ingat kembali di siang hari. Di malam hari, kita punya lagi, dan kita ingat, Tuhan, kalau saya mau pikir-pikir selama sehari ini, seandainya saya sakit, berapa tabung yang saya harus hirup atau saya habiskan untuk bernapas. Tapi Engkau sudah memberikan kepada saya secara gratis. Mengunyah udara, ciptaan gratis yang diberikan oleh Allah. Kembali lagi. Jadi ketika kita bicara mengenai spiritualitas, Bapak Ibu, kita berjalan dimanapun kita berada, dan kita melihat keindahan Allah ada di mana-mana. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya Allah, sama sekali tidak. Itu yang namanya panteisme. Sapi nanti Allah, kuda nanti Allah, ya kan? Pohon nanti jadi Allah, gunung nanti jadi Allah. Bukan itu. Tetapi ini yang saya maksud. Kekristenan tidak mengajarkan panteisme yang seperti itu, tetapi lihat, dimanapun saya berada, saya melihat keindahan Allah. Dimanapun saya melangkahkan kaki, dimanapun saya berada, saya melihat Allah itu indah. Meskipun mereka tidak berkata-kata, keindahan-keindahan itu tidak bisa berkata-kata, tapi mereka menggemakan kemuliaan Allah yang tidak terlihat. The Book of Nature dengan demikian mengingatkan saudara bahwa di luar dari semua keindahan yang ada di dunia ini, ada the invisible hand, ada pribadi yang luar biasa, yang bekerja dengan luar biasa, lebih dari kita bayangkan. Dan disitulah Allah mau kita berrelasi kepadanya. Dan dari situ bisa muncul pujian, bisa muncul doa, bisa muncul ucapan syukur, bisa muncul aksi yang nyata. Apa yang saya kerjakan, Bapak Ibu? Nah, kalau saya suka kemana-mana itu bawa buku, saya tidak bawa di sini ya, tapi buku kecil saya, itu ya misalnya, buku kecil saya, di mana sesuatu yang saya anggap indah, yang mengingatkan saya akan kebaikan Tuhan, saya tulis. Singkat aja, apapun itu. Misalnya, berjalan bersama Tuhan. Saya menemukan keindahan ketika saya melihat aliran air. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Sudah, selesai. Terus kemudian saya simpan lagi. Hal-hal yang kecil tampaknya, tapi yang luar biasa. Hal-hal yang kecil yang seperti itu, kalau nanti saya kembali, saya buka kembali, Bapak Ibu. Wih, ternyata pada jam sekian, bulan sekian, tanggal sekian, saya sedang merenungkan kasih Allah ketika saya melihat aliran air. Kasih Allah sebagai aliran air. Tanggal yang lain, saya sedang bergumul sebagai mahasiswa. Aduh, pergumulan buku-buku yang mahal misalnya ya, harus beli buku-buku mahal.
saya bergumul bersama Tuhan. Nah, ada catatan-catatan yang seperti itu Bapak Ibu. Yang paling tidak di sini saya diingatkan selalu perjalanan saya kemanapun saya melangkah, saya melihat tangan Tuhan bekerja. Atau ketika saya melihat keindahan di dunia ini, muncul doa. Dan doa itu saya tuliskan, nggak usah panjang-panjang, 2-3 kalimat saja. God, thank you for the beauty of this creation in which I can see your very love, your greatness, your love to me especially. Amin. Dari hal-hal yang sederhana, yang seperti itu, disitulah yang disebut spiritualitas. Sekali lagi, bukan perilaku askese meninggalkan semua keramaian. Nah, saudara sekalian, ini hal yang pertama. Merenungkan kasih Allah dalam hati kita melalui keindahan di dunia, melalui the book of nature yang Allah berikan bagi kita. Yang kedua, melalui Taurat Tuhan, the book of scripture. Kita tahu di sini firman Tuhan yang disabdakan melalui Daud. Dikatakan di sana firman Tuhan, Taurat Tuhan, ajaran Tuhan itu sempurna. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Lagi, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni dan membuat mata bercahaya. Singkatnya, apa sih yang kita inginkan? Adakah hal yang lebih baik yang bisa kita temukan kalau bukan dari firman Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucap syukur sejak kecil saya dididik dalam takut akan Tuhan. Saya anak tunggal, Bapak Ibu. Ayah saya sudah dipanggil oleh Tuhan 2 tahun yang lalu. Mama saya sekarang sendiri di kota Kudus. Dan bukan hanya itu saja, mama saya pun harus melakukan dialisis 2 minggu sekali. Dan sekarang saya berada di sebuah negeri yang besar dan tidak ada orang yang mengenal saya. Tanggung jawab ada di diri saya, tetapi saya ingin sungguh-sungguh melakukan tanggung jawab ini sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya, karena saya hambanya. Tapi saya mengingat hal ini terjadi sejak kecil. Saya sudah dibiasakan oleh orang tua saya. Pada waktu saya masih TK, Bapak Ibu, saya itu agak nakal sekali-kali. Pada zaman saya masih kecil, jelas televisi itu belum seperti sekarang. Banyak siaran yang saling berkompetisi. Pada waktu itu, tahun 80-an awal, televisi kami hitam putih. Siarannya cuma satu, yaitu TVRI. Bapak Ibu. Nah, suatu kali saya ingin coba bolos dari sekolah minggu.
Saya katakan kepada orang tua saya, tiap minggu, tiap hari kok sekolah, dari Senin sampai Sabtu sekolah, ya kan? Sekolah di TK, minggu masih sekolah lagi, sekolah minggu. Nah, kapan saya liburnya? Bapak Ibu. Lalu sesekali saya itu bikin trade. Walaupun kecil gitu ya, walaupun saya masih muda Bapak Ibu, tapi otak ini main gitu ya kan. Otak ini main bagaimana ngibulin orang tua saya sehingga saya bisa dibebaskan dari sekolah. Saya beri alasan yang biasanya anak itu diizinkan untuk tidak pergi ke gereja. Karena apa? Sakit. Sakit, iya kan? Sakit Bapak Ibu. Jadi begitulah trik saya. Jadi waktu itu pagi sekolah minggu saya jam 7:30. Jam 6:30 sudah dibangunkan oleh tante, oleh mama saya gitu ya, untuk bangun, mandi, siap-siap ke sekolah minggu. Saya coba punya alasan, saya sakit kok. Oh ya, saya diizinkan untuk tidak sekolah minggu. Tapi Bapak Ibu tahu sebenarnya alasan saya untuk tidak sekolah minggu itu apa? Ingin nonton film Boneka Si Unyil. Kasihan ya saya ya. Tapi itulah sejarah, saya tidak mau menutup-nutupi. Itulah yang terjadi pada masa lalu saya. Yang ada hanya itu, tepat 7:30 waktu itu siarannya. Saudara, lalu saya bikin alasan begini, saya sakit kok, nggak usah lah, saya ke gereja. Bapak Ibu dan Saudara, mama saya langsung angkat tangan, set. Bukan mau memukul saya, mama saya itu nggak pernah memukul saya, tetapi langsung pegang kepala saya, pelek. Ora panas, tidak panas. KO Bapak Ibu ya, 1-0 untuk mama saya. Nah, kenapa mama saya itu perawat ya? Perawat kesehatan. Mau saya kibulin? Nah, yang kalah ya siapa? Jelas ya kan? Anak ini nggak sakit. Ayo segera ke sekolah minggu, mandi dan pergi ke sekolah minggu. Akhirnya ketika saya sampai di sekolah minggu, ya lupa itu film Boneka Si Unyil. Karena asik dengan teman, guru saya itu asik, gitu ya. Jadi saya senang di sekolah minggu itu. Bapak dan Saudara sekalian, tapi disitulah saya dididik. Dan ketika saya di sekolah minggu, saya itu paling senang mengingat seorang guru saya yang bagi saya luar biasa, humble-nya luar biasa. Sebelum beliau itu berkhotbah, sebelum beliau itu bercerita, apa yang dilakukan? Pergi ke paling belakang, deret paling belakang, lalu tarik kursi dan dia berdoa, bersujud di sana. Sementara anak-anak itu masih diajar nyanyi waktu persiapan firman, saya tuh melihat ke belakang apa yang dilakukan oleh guru saya. Dia berdoa, dia bersujud, dia serius dengan tugasnya. Itu menancap dalam diri saya, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi jangan dipikir anak yang kecil mereka tuh nggak ngerti firman Tuhan. Enggak. Dari teladan orang-orang yang memberikan kebenaran kepada mereka, mereka mengingatnya sampai sekarang. Dan pada waktu saya remaja, saya ambil bagian dalam pelayanan. Saya sudah menjadi pengurus komisi remaja sejak saya kelas 2 SMP, waktu saya masih junior high school. Dan jadi pengurus komisi remaja. Dan disitulah Tuhan membentuk saya untuk menjadi hamba Tuhan. Saya belum cerita, saya mundur lagi. Pada waktu saya usia masih 4 tahun, saya tidak ingat
kisahnya, tapi ayah saya pernah mengingatkan. Suatu kali, saya duduk bersama orang tua saya diapit oleh orang tua saya, dan pendeta saya yang pernah khotbah di sini, pendeta Charles Kristani, tahun lalu, berkhotbah. Dan saya tiba-tiba ngomong kepada papa saya, "Bapak, saya mau seperti pendeta Charles Kristani." Anak tunggal satu-satunya, usia 4 tahun, menyerahkan diri untuk menjadi anak tunggal. Ketika di mimbar, di pintu, bersalam-salaman dengan pendeta Charles, lalu ayah saya mengatakan, "Pak Charles, anak ini mau menjadi seperti Pak Charles." "Oh iya, boleh, silakan. Saudara sekalian, hal yang kecil, hal yang sederhana, tetapi saya mengucap syukur ayah, ibu, papa, dan mama saya mendidik saya untuk takut